Oke, ayo jalan-jalan. Pagi, pagi. Selamat pagi. Oke, kita sudah sampai di Kecamatan menuju Benteng Selik di Banten Lama. Oke, guys. Halo, halo. Serta selamat bahagia dunia dan akhirat ya amin ya rabbal alamin. Silakan yang Bapak Ibu kakak serta pelan-pelan dalam dana pembangunan masjid Baitul Masjid membangun doa serta banyak bantu berangkat dan wajar yang untuk membantu Nah, situs Sasti Kardi merupakan situs sejarah yang ada di Provinsi Banten, tepatnya di Kota Serang, Desa Keramat Watu. Di tengah-tengah itu ada semacam pulau, yaitu tempat singgahan para raja zaman dahulu kala. silakan ya Bapak Ibu kakak saja pelan-pelan saja maju maju di jalan dan mohon maaf. Danau Sasti Kardi yang berarti danau buatan dalam bahasa Sunda kuno, luasnya sekitar 5 hektar, di mana danau ini dulu dipakai untuk pemandian para raja-raja di Banten. Ini Masjid Pecinan yang ada di Kesultanan Banten. Pohon makam
yang ada di Masjid Pecinan Tinggi. Masih kokoh berdiri bangunannya, merupakan situs sejarah yang ada di Provinsi Banten lama. Ini adalah situs dari Pecinan Tinggi yang ada di Provinsi Banten. Masjid Pecinan Tinggi adalah masjid pertama yang dibangun oleh Sultan Syarif Hidayatullah dan dilanjutkan oleh Sultan Hasanuddin. Masjid Pecinan Tinggi ini merupakan bukti sejarah bahwa etnis Tionghoa yang beragama Islam bermukim di Banten. Ini bangunannya masih kokoh berdiri. Mimbar dari Masjid Pecinan Tinggi yang masih utuh walaupun kondisinya sudah agak rapuh. Masjidnya di sini, bangunan kanan kirinya sudah rapuh, di sana ada makam, dan ini masjid. Itu mimbarnya. Mimbarnya ini masih ada, masih kokoh berdiri walaupun udah rapuh dimakan usia. Oke guys, goeser, kunjungi tempat bersejarah. Di sana ada pengalaman, di sana ada pengetahuan, dan jangan lupa sejarah. Salam goeser. Saya itu mimbar masjid dari Pecinan Tinggi di komplek Kesultanan Banten, masih kokoh berdiri. Kita bisa lihat seputar ini Pak di Pecinan Tinggi, dan menara ini masih utuh tinggi. Menara di belakang saya ini masih ada dan kokoh berdiri. Di sana terletak mimbar, dan ini masjid di Pecinan Tinggi, Provinsi Banten. Salam olahraga. Vihara yang ada di Banten dan masih terpelihara sampai sekarang. Lokasinya berdekatan dengan Masjid Agung Banten. Vihara Apologi Tekparat ini dibangun pada abad ke-16 atau sekitar tahun 1652 pada masa pemerintahan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Secara administrasi, vihara ini berada di Desa Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Vihara ini berada sekitar 500 meter sebelah barat Masjid Agung Banten. Latar belakang sejarah pendirian vihara dihubungkan dengan cerita masyarakat setempat pada zaman dahulu. Ada rombongan dari Cina yang akan pergi ke Tuban. Karena kehabisan bekal, mereka memutuskan untuk singgah di Banten, tepatnya di kanal Sungai Kemiri yang sebelah kita tadi. Dari persinggahan tersebut terjadilah perseteruan antara rombongan Cina dengan penduduk Banten. Perseteruan tersebut memuncak dengan perkelahian. Rombongan Cina yang dipimpin oleh Putri Ong Tien mengalami kekalahan. Melalui kemenangan tersebut, Syarif Hidayatullah sebagai penguasa Banten pada saat itu menikahi Putri Ong Tien. Sebagai dampaknya timbul perpecahan di kalangan Cina sendiri. Sebagian dari mereka memeluk Islam dan sebagian lain tetap pada ajaran tanah leluhurnya. Mengantisipasi keadaan tersebut, Syarif Hidayatullah mengambil kebijakan untuk tetap menghargai kubu-kubu yang bertikai. Berdasarkan informasi tersebut, maka vihara ini termasuk dalam kategori vihara tertua di Pulau Jawa. Semua vihara yang ini dibangun di desa Dermeyon, kemudian dipindahkan ke Pamarican, Banten pada tahun 1774.
Vihara ini memiliki luas sekitar 10 hektar dengan altar Dewi Khan Im sebagai altar utama. Kelenteng yang pernah terbakar pada tahun 2009 ini juga memiliki ukiran yang menceritakan bagaimana kekayaan Banten lama pada saat masih menjadi kota pelabuhan yang ramai. Terletak di samping vihara, ukiran itu juga menceritakan bagaimana vihara ini digunakan sebagai tempat berlindung saat terjadi tsunami beserta letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883. Sumber Pustaka Ragam Budaya Banten, BPCB Banten, Dispar Banten, Provinsi Banten. Selamat menyaksikan. Di kawasan Benteng Spelwijk. Mantap Pak Heri. Ini kawasan Banten lama, situs sejarah. Ini kita memasuki area Taman Spelwijk. Benteng Spelwijk, situs dari Banten lama. Benteng Spelwijk merupakan benteng terletak di lingkungan Pamarinkan, Kelurahan Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Didirikan pada tahun 1685 sampai dengan 1686, hanya setahun, oleh arsitek Belanda yang bernama Lucas Cardil dengan maksud sebagai penghargaan kepada Gubernur Jenderal VOC Cornelis J. Spilman yang memerintah pada tahun 1681 sampai dengan 1684, hanya 3 tahun. Benteng ini mulai ditinggalkan pada tahun masih ada kokoh bangunan lama 1810 ketika situasi makin memburuk pada masa Dinles. Pada masa Danles, reruntuhan Spelwijk dipugar pada tahun 1911 oleh Gubernur Jenderal A.W.F. Hindenburg. Sumber BPCB Banten tahun 2019. Dan kita putar balik. Benteng Spelwijk. Benteng Spelwijk merupakan benteng terletak di lingkungan Pamarinkan, Kelurahan Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Didirikan pada tahun 1685 sampai dengan 1686, hanya setahun, oleh arsitek Belanda yang bernama Lucas Cardil dengan maksud sebagai penghargaan kepada Gubernur Jenderal VOC Cornelis J. Spilman yang memerintah pada tahun 1681 sampai dengan 1684. Wah, udah berapa hari jaga di sini, tahun. Benteng ini mulai ditinggalkan pada tahun 1810 ketika situasi makin memburuk pada masa Dinles. Pada masa Danles, reruntuhan Spelwijk dipugar pada tahun 1911 oleh Gubernur Jenderal A.W.F. Hindenburg. Sumber BPCB Banten tahun 2019. Benteng Spelwijk.
Ini merupakan benteng terbesar di Banten, di Indonesia, salah satu yang terbesar. Be healthy. Be enjoy. Enjoy. Oh yeah. Malahoy. Mantap jiwa. Tanjakan. Enjoy. Dua generasi.